adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah hari ini. Hari ini senang banget kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Adik-adik, apa kabar nih semuanya? Semoga tetap sehat dan semoga tetap semangat dalam memuji Tuhan hari ini. Meskipun kita masih online nih saat ini. Ya adik-adik, hari ini Kak Dela hanya sendiri, tapi nanti Bang Joni juga tetap ikut pelayanan di pujian yang kita lakukan. Nantinya itu instrumen lagunya dibuat oleh Bang Joni loh. Jadi hari ini Bang Joni tetap ikut pelayanan bareng Kak Dela. Ya adik-adik, kita akan segera mulai untuk sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, seperti biasa, siapkan posisi yang paling nyaman, yang jauh dari mainan, jauh dari makanan, jauh dari segala gangguan, biar adik-adik hari ini bisa fokus. Ya, Alkitabnya juga boleh sambil diambil. Abang kakaknya diajakin untuk ikutan sekolah minggu hari ini. Ya. Oke adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah siap, kita akan segera mulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa diberikan kesempatan kembali Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan tuntunan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Tiada henti-hentinya berkat Tuhan kami rasakan dalam sekolah kami, dalam kegiatan bermain kami, dalam kegiatan kami belajar, dan banyak sekali Tuhan kegiatan kami yang terus Engkau ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Hari ini kami ingin datang ke hadirat Tuhan, ingin mengikuti sekolah minggu, biarlah kami dapat mengikutinya dengan baik dan mendapatkan sesuatu nantinya setelah sekolah minggu ini berakhir. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung, kiranya Engkau yang ketuk pintu hati mereka Tuhan, agar mereka bisa mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kami bisa layak Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita berhimpun dan bersekutu di dalam nama Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi. Amin. Kak Dela mau sapa adik-adik sekali lagi ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa? Yes. Senang banget ya hari ini kita semua bisa dalam keadaan sehat, yang pastinya berarti kita bisa semakin semangat dalam memuji nama Tuhan yang telah memberikan kita sukacita luar biasa dalam menjalani hari-hari kita dan bahkan saat ini. Oke adik-adik, kalau pada semangat semuanya, kalau pada sukacita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian. Mari kita angkat lagu pujian, Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah, dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke adik-adik, minggu lalu ada ayat hafalan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu yang mengajar. Ayat hafalannya dari mana? Kita sebutin bareng-bareng ya. Dari mana? Ya, dari Matius 28 ayat 19. Cukup panjang ya isinya ya. Kita sebutin bareng-bareng ya, isi alamat. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Matius 28 ayat 19. Yeay, hebat nih adik-adik yang sudah menghafalkan hafalan. Oke, adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita biar kita itu bisa fokus kepada Tuhan. Kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan, adik-adik, dengan cara kita memfokuskan diri, kita serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya adik-adik. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat sekali lagi, kita katakan dengan kesungguhan hati, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, benar Tuhan, kami sangat mencintai Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau begitu baik Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu menuntun langkah kami. Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan bisa menjadi penuntun langkah kami Tuhan di masa depan nanti. Kiranya kami bisa diberikan telinga yang sungguh-sungguh mendengar Tuhan, berikan kami kesungguhan hati, berikan hamba Tuhan juga kebijaksanaan dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh adik-adik semua dan dapat dilakukan, dapat ditanamkan dalam hati kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan jika banyak sekali dosa dan kesalahan kami lakukan. Biarlah hari ini kami bisa layak Tuhan di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru itu di depan atau di belakang? Ayo. Di bagian belakang ya. Adik-adik, kalau udah buka Alkitab, coba buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, Kisah Para Rasul itu tulisannya ada yang tulisannya KIS. Itu adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah buka, boleh disimpan dulu Alkitabnya, nanti dibaca bareng sama mama papanya di rumah. Sekarang kita dengarkan firman Tuhannya dulu. Oke, ya adik-adik, hari ini itu hari Minggu.
Tapi ternyata ada perayaan lain loh adik-adik. Jadi selain hari ini hari Minggu, hari ini adalah hari Pentakosta. Apa sih hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari turunnya Roh Kudus ini adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, beberapa minggu lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus yang harinya tuh hari Kamis. Ada tanggal merah hari Kamis, itu hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis. Kemudian 10 hari dari hari Kamis waktu itu adalah hari ini, yaitu hari Pentakosta. Ya. Adik-adik, hari Pentakosta itu apa sih? Emang ada kejadian apa sih di hari Pentakosta itu? Nah, dengerin baik-baik ya adik-adik untuk firman Tuhan hari ini. Ya, jadi adik-adik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, waktu kita pernah ingat di hari kenaikan Yesus naik ke surga, itu Tuhan Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya adik-adik. Nah, waktu dia naik ke surga, ternyata kalau adik-adik ingat di firman Tuhan yang sebelumnya, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan ada bersama-sama kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu dalam bentuk apa ya biasanya? Apakah dia kelihatan atau tidak kelihatan? Apakah dia berwujud manusia atau dia berwujud angin? Kita nggak ada yang tahu ya adik-adik. Tapi di hari Pentakosta ini Roh Kudus diberikan dan kita bisa lihat, dan orang-orang saat itu bisa melihat wujudnya loh adik-adik. Nah, jadi waktu itu di hari Pentakosta, semua murid Tuhan Yesus itu berkumpul. Semua murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat dan mereka hendak bersekutu. Nah, adik-adik, ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada suara yang keras seperti bunyi tiupan angin yang keras. Tiba-tiba di atasnya murid-murid Tuhan Yesus timbul lidah-lidah api. Murid-murid Tuhan Yesus itu seketika bisa berkata-kata, tapi tidak dengan bahasanya masing-masing. Nah, jadi mereka itu bisa ngomong pakai bahasa asing, pakai bahasa yang lain. Mereka justru yang pengunjung yang baru datang itu, orang-orang di luar wilayah itu, mereka malah terkagum. Wah, kok ini orang ini bisa ngomong pakai bahasa saya? Kok orang ini bisa ngomong pakai bahasa di negara saya? Kan mereka negara sini. Kok mereka bisa tiba-tiba ngomong pakai bahasa negara saya? Adik-adik, saat murid-murid Tuhan Yesus bisa menggunakan bahasa asing, pengunjung-pengunjung dari negara lain itu mereka terkagum-kagum adik-adik. Wah, ada apa ini? Kok mereka bisa pakai bahasa asing? Nah, dengan mereka bisa berbicara dengan bahasa asing, murid-murid Tuhan Yesus itu jadi sekalian memberitakan Injil adik-adik. Mereka memberikan kesaksian kepada orang-orang lain yang sebenarnya belum mengenal Yesus. Mereka dari negara lain dan belum mengenal Yesus. Nah, saat melihat kejadian itu, mereka semua jadi percaya bahwa ternyata ada kuasa Tuhan Yesus yang bisa melakukan perbuatan yang hebat seperti itu. Mereka diinjili adik-adik ya. Mereka diceritakan tentang kisah Tuhan Yesus oleh para murid Yesus dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Nah, akhirnya hari itu 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, padahal orang-orang lain di sekitarnya itu melihat mereka itu seperti orang gila ya, karena mereka ngomongnya aneh gitu ya. Mereka nggak ngerti. Orang-orang di sana, orang-orang setempat di sana nggak ngerti mereka itu ngomong apa, ngomong pakai bahasa apa. Akhirnya mereka bisa mengerti kesaksian tentang Tuhan Yesus dan akhirnya membuat mereka percaya. Jadi adik-adik, saat kejadian itu ada berapa orang yang menjadi percaya? Ada 3.000 orang. Nah, dari 3.000 orang itu bertambah dan mereka semakin bersekutu. Mereka bertekun dalam persekutuan mereka. Mereka diajarkan bagaimana cara hidup sebagai pengikut Kristus. Kemudian dari situ
dibangun gereja di Yerusalem, terbangun gereja Tuhan di Yerusalem. Nah, saat kejadian itu ketika orang-orang dari negara lain itu pulang ke negaranya masing-masing, dari saat itulah kesaksian tentang berita Injil tentang Tuhan Yesus itu semakin tersebar ke seluruh dunia. Jadi hari itu adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu enggak bohong, enggak main-main ya, ketika dia berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus kepada manusia agar untuk menuntun manusia di bumi. Nah, itu ternyata saat kejadian Pentakosta itu Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya, adik-adik. Jadi adik-adik, dari kejadian ini kita harus semakin percaya bahwa Tuhan akan selalu menggenapkan firman-Nya, dan dia bisa menggunakan media apapun, adik-adik, yang dapat membuat kita melakukan kesaksian, biar kita itu bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menceritakan kesaksian, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Ya adik-adik, begitu firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Begini bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pendek ya adik-adik, kita sebutin bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke adik-adik, sekarang boleh disimpan Alkitabnya lagi. Mari kita siap-siap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami. Hari ini kami bisa belajar Tuhan bagaimana Engkau menggenapi firman-Mu Tuhan dengan memberikan kami Roh Kudus Tuhan yang mendampingi kami di kehidupan kami di dunia ini. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini bisa kami tanamkan dalam hati kami Tuhan, dan dapat kami lakukan sehari-hari. Di suatu saat nanti ketika kami sudah dewasa ataupun dari saat ini, kami bisa memberikan kesaksian mengenai keajaiban Tuhan dan bagaimana Tuhan selalu menepati janjinya untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, meskipun kami sedang dalam keraguan Tuhan, tapi Engkau selalu menggenapi firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk sekolah minggu Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang sekarang ini beraktivitas di rumah, baik masih pelajar, baik yang belajar di rumah. Tuhan Yesus, kiranya Kau yang berikan kepintaran, kecerdasan Tuhan, sehingga selama sekolah online ini di rumah, adik-adik tetap bisa menjalankannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik yang saat ini bekerja dan pelayanannya juga Tuhan, kiranya Kau yang saja yang memberikan kelancaran, Kau yang saja yang berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, kiranya Kau yang sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa kembali sehat, sukacita Tuhan dalam menjalankan hari-harinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk segala bencana, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Tuhan di sekitar kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, dan kami yakin Engkau akan mengulurkan tangan-Mu sehingga setiap bencana, setiap masalah dapat terselesaikan Tuhan, dapat menemukan solusi yang terbaik dan adil untuk para korbannya Tuhan. Yesus, kami mohon ampun Tuhan jika banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya tidak mengurangi berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua dan guru sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Bye.